Baik, selamat malam Romo Eki, selamat malam teman-teman. Selamat Mari malam malam. ini kita membaca lagi dan merenungkan tentang buku Jalan Kesempurnaan dari Santa Teresa. Silakan Dokter Risa dimulai pemaparannya. Selamat malam semuanya. Kita akan membahas mengenai jalan kesempurnaan di bab keempat sampai ketujuh. Bagian bab 4 sampai ketujuh ini membahas mengenai landasan doa, yaitu cinta terhadap sesama, sikap tidak terikat, dan kerendahan hati. Sebetulnya ini yang dibahas di sini adalah yang ke-1, yaitu cinta terhadap sesama. Bab 4 menghimbau para suster untuk menepati regula mereka dan menyebutkan 3 hal yang penting untuk hidup rohani. Menguraikan yang pertama dari ketiga hal tersebut, yaitu cinta terhadap sesama, dan berbicara tentang kerugian yang dapat diakibatkan oleh persahabatan yang tidak semestinya. Bab 5 melanjutkan berbicara tentang baba pengakuan, menjelaskan mengapa mereka harus orang yang terpelajar. Bab ke-6 kembali pada pokok, yaitu cinta yang sempurna yang telah dibahas sebelumnya. Bab 7 kembali membahas pokok yang sama, yaitu cinta spiritual dan memberi nasihat bagaimana untuk memperolehnya. Ini adalah gambar dari biara Santo Yosef di Avila. Mungkin yang pertama yang akan kita bahas mengenai bagaimana komunitas biara Santo Yosef itu. Komunitas ini adalah komunitas kecil, bahkan Santa Teresa pernah mengatakan jumlahnya itu sekitar 13 orang yang mewakili Yesus dan ke-12 muridnya. Walaupun kemudian akan berkembang, namun jumlahnya tidak merupakan suatu komunitas yang besar. Dan di sini dikatakan bahwa satu suster sendirian di dalam satu kamar. Karena Santa Teresa berpendapat bahwa situasi kesendirian akan membantu dalam berdoa. Dalam keheningan itu dapat dicapai dalam kesendirian. Di sini Santa Teresa juga membahas bahwa doa merupakan dasar hidup yang ada di biara Santo Yosef. Dan nilai-nilai kebaikan menginspirasi cinta semua yang ada yang tinggal di rumah itu dan selalu bertindak dengan bantuan Allah. Kemudian Santa Teresa membahas mengenai kehidupan spiritual. Jadi di bab 4 ini terutama yaitu menaati aturan yang telah diikrarkan sebagai panggilan dan kewajiban. Santa Teresa menghimbau agar suster-suster di sana selalu berdoa, karena doa adalah kewajiban, disertai puasa, kedisiplinan, serta keheningan. Diperlukan doa yang tulus, dan dikatakan di situ bahwa doa dan kenyamanan itu tidak kompatibel. Kemudian ada 3 hal penting untuk kehidupan spiritual yang dibutuhkan sebelum mendalami hal yang batiniah, yaitu doa. 3 hal yang tersebut yang penting meliputi cinta terhadap sesama, melepaskan hal yang duniawi, yaitu melepaskan kelekatan, dan kerendahan hati yang sejati. Di sini yang kita bahas adalah mencintai sesama. Cintailah sesamamu merupakan hal yang paling penting di biara itu. Hal itu perlu dilaksanakan secara tepat karena bisa berlebihan atau kurang. Mencintai secara berlebihan mungkin dikatakan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kayaknya Santa Teresa ini berkali-kali menyebutkan perbedaan pria dan wanita deh. Kemudian lebih rentan pada komunitas yang besar, sehingga Santa Teresa membentuk komunitas kecil di biara Santo Yosef. Yang ada di situ, suster-suster perlu berhati-hati dengan cinta yang seperti ini, karena tidak bermanfaat. Seharusnya semua jadi teman, semuanya dicintai, semuanya didukung, dan semuanya ditolong. Kodrat untuk condong mencintai seseorang bisa terjadi, dan perlu hati-hati. Mencintai kebijakan dan kebaikan batin dan selalu tekun menghindari memperhatikan unsur lahiriah ini. Wujud mencintai berlebihan ada beberapa, misalnya tidak setara dalam mencintai. Misalnya pilih kasih gitu ya, misalnya mencintai satu suster lebih daripada yang lain gitu, jadi kayak pilih kasih gitu. Favoritisme mungkin ya. Menyesal atas penghinaan yang dilakukan terhadap teman, jadi ada rasa bersalah, menginginkan harta benda untuk memberi hadiah,
mencari waktu untuk bertemu dengan teman, dan mengatakan bahwa kita menyayangi dan hal remeh yang lain daripada menyatakan kasih kepada Tuhan. Tanpa pemahaman, kita bisa begitu melekat, dan kelekatan itu bukanlah cinta, sehingga kita tidak bisa mengaturnya. Kita perlu menghindari persahabatan seperti ini secara lembut dan penuh kasih sayang, bukan dengan perilaku kasar. Dan mencintai sesama ini ternyata perlu latihan. Di sini Santa Teresa mengacu pada sabda Yesus, yaitu di Yohanes bab 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Santa Teresa kemudian membahas mengenai dua jenis cinta. Yang pertama adalah cinta spiritual, yang kedua yang disebutin adalah cinta yang baik. Cinta spiritual merupakan cinta yang tidak melibatkan sensualitas atau mempengaruhi kelembutan sehingga menghilangkan kemurnian. Jadi di sini benar-benar murni cinta itu katanya. Tidak dipengaruhi nafsu, hanya dimiliki sedikit orang dan merupakan anugerah untuk manusia dengan kesempurnaan yang tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu cinta spiritual yang bercampur dengan sensualitas dan kelemahannya. Jadi di sini mungkin saya tertarik dengan anggapan yang ada di apa ya, kebijakan-kebijakan timur mungkin ya, bahwa cinta itu sebetulnya bukanlah suatu perasaan, tapi cinta itu adalah hakikat kita yang sebenarnya. Di sini cinta ini yang spiritual tidak melibatkan perasaan, maksudnya dia sensualitas, tidak melibatkan hal-hal yang duniawi, sehingga dia murni pada Tuhan. Kemudian Santa Teresa memaparkan pengetahuan tentang cinta, bahwa Allah melimpahkan pengetahuan untuk mencintai itu melalui doa. Cinta ini abadi, sedangkan yang tidak disadari pengetahuan hanyalah mimpi. Cinta kepada Allah secara alamiah berbeda dengan cinta kepada sesama. Dan cinta yang didasari pengalaman akan berbeda dengan cinta yang hanya dipikirkan atau dipercayai. Berarti di sini sebetulnya Santa Teresa ini sangat memahami cinta itu, terutama cinta yang kepada Allah. Dan Santa Teresa mengalaminya karena beliau mengatakan berkali-kali bahwa berdasarkan pengalamannya, beliau bla 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 menceritakan hal ini. Tuhan mengkaruniakan cinta spiritual pada mereka yang telah mencapai kesempurnaan. Seseorang yang telah mencapai kesempurnaan tidak peduli apakah cinta itu akan berbalas dari orang yang dicintai atau tidak, karena Tuhan sendirilah yang akan membalas cintanya. Cinta spiritual ini tidak mencari keuntungan atau kepuasan untuk dirinya sendiri, hanya berharap mendapatkan keuntungan spiritual, cenderung memberi daripada menerima. Yang perlu kita hati-hati, bahwa kadang-kadang kita akan kemelekatan sebagai cinta. Saya jadi malah berpikir ya, kalau kita menginginkan suatu cinta gitu, kadang-kadang kita mencintai dan berharap orang lain mencintai kita. Di sini kan dikatakan Santa Teresa bahwa itu sebetulnya bukan cinta yang spiritual, karena cinta spiritual itu benar-benar unconditional. Apapun yang dilakukan orang yang kita cintai, kita akan tetap mencintainya. Cinta spiritual ini melihat jiwa, dia bukan melihat tubuh. Dan hanya bisa dilakukan bila kita mencintai Allah dan mendapat berkat dari Allah. Orang-orang dengan cinta sempurna telah mengalaminya sendiri. Mereka tidak lagi tertarik ke duniawian. Cinta sempurna ingin menjadikan orang lain layak untuk dicintai, menginginkan kebaikan orang lain, dan menyerupai cinta pimpinan kita, yaitu Yesus. Cinta spiritual ini menginginkan orang lain untuk dekat dengan Tuhan, apapun resikonya. Dengan segala jerih payahnya, air mata, pengorbanan, bahkan sampai Yesus menebus dosa kita. Cinta ini tidak mementingkan dirinya sendiri, hanya menginginkan jiwa-jiwa mendapatkan rahmat Allah. Sekalipun pada awalnya kesedihan dirasakan karena kelemahan alamiah, akal budi akan segera mempertimbangkan apakah cobaan itu baik bagi orang yang dicintai. Apakah ada pengayaan dalam kebajikan dan bagaimana jiwa itu menanggung penderitaan.
Akal budi memohon kepada Tuhan agar memberikan kesabaran dan pahala kepada yang lain dalam cobaan itu. Para pecinta ini menempuh jalan yang sama dan saling jujur dalam menegur apa yang salah, seperti Santa Monica dan Santo Agustinus. Di dalam biara itu, cinta spiritual adalah cinta yang diharapkan. Walaupun awalnya tidak sempurna, Allah akan menyempurnakannya. Janganlah kita menghakimi diri kita sendiri dan janganlah kita berpikir bahwa kita sedang berada pada tahap di mana mungkin Tuhan tanpa usaha kita sendiri telah membuat kita lebih kuat. Tapi marilah kita pikirkan tahap di mana kita berada dalam keadaan yang lebih lemah. Kemudian di sini Santa Teresa juga bercerita bahwa para suster pun sebetulnya perlu rekreasi dan mengembangkan cinta yang sempurna ini. Kemudian Santa Teresa juga mengungkapkan bahwa ungkapan kasih sayang hendaknya hanya ditujukan kepada Tuhan saja, bukan kepada sesama manusia. Maksudnya ungkapan kasih sayang itu kata-kata yang penuh cinta. Kemudian dibahas juga bahwa melakukan pekerjaan rumah tangga itu sebetulnya juga merupakan bukti cinta. Di sini saya jadi ingat ini tentang Maria dan Marta, di mana Marta itu kemudian melakukan segala hal, Maria duduk di kaki Yesus. Waktu itu Romo Eki menyatakan bahwa wah ini cinta Marta itu cinta yang melampaui karena dia sudah cinta yang benar-benar membumi katanya. Kemudian ada godaan iblis. Pertemanan dapat berbahaya. Dan bila pertemanan telah berbahaya dan dipengaruhi setan, perlu untuk memutuskan relasi. Iblis mempengaruhi secara perlahan-lahan, menjauhkan dari kesempurnaan tanpa diketahui alasannya. Cinta keduniawian tidak perlu dibicarakan karena tidak mendatangkan kebaikan. Sebab bisa jadi, iblis dengan cara ini akan membuat belas kasih terhadap sesama menjadi dingin dan membuat kita berpikir bahwa apa yang sebenarnya merupakan kesalahan adalah bagian dari kesempurnaan. Kita perlu berhati-hati dan waspada dalam segala hal karena iblis tidak tidur. Hal ini lebih benar dalam kasus mereka yang maju dalam kesempurnaan. Goda-godaan itu kemudian sangat menipu karena iblis tidak berani melakukan hal lain. Tampaknya bahaya tidak disadari sampai hal itu terjadi. Dan godaan-godaan iblis ini bisa diatasi dengan berdoa. Jika ada pelanggaran yang berlawanan dengan kasih, segeralah cari pemulihan. Ada suatu sanksi bagi para pelaku pelanggaran. Bahkan Santa Teresa mengatakan mungkin lebih baik pindah ke biara yang lain saja. Jadi Santa Teresa ini kayaknya dulu galak juga ya. Bab 5 membahas mengenai Bapa Pengakuan. Sebetulnya sebelumnya bab 4 sendiri, terutama yang di bagian 13 membahas banyak mengenai Bapa Pengakuan. Tapi entah kenapa, walaupun terdiri dari beberapa halaman, ternyata Santa Teresa di manuskrip yang terakhir hanya memberikan itu dalam bab 4 di poin ke-13 saja. Padahal sebetulnya aslinya mungkin banyak sekali. Jadi di situ Santa Teresa mengungkapkan bahwa cinta spiritual itu baik kepada Bapa Pengakuan. Dan ternyata bila Bapa Pengakuan dikuasai kesombongan, Santa Teresa berharap agar bisa minta ganti Bapa Pengakuan tanpa melukai reputasinya. Kadang-kadang ternyata ajaran Bapa Pengakuan ini berlawanan dengan suara hati, dan itu perlu diatasi. Ternyata Santa Teresa ini memiliki beberapa pengalaman yang menyangkut Bapa Pengakuan ini. Misalnya, pada waktu Santa Teresa ada di pengobatan saat sakit, ada Bapa Pengakuan yang mencintai dia. Kemudian ada juga pada waktu Santa Teresa mendapatkan berbagai macam anugerah. Ternyata Bapa Pengakuannya malah menganggap itu suatu hal yang tidak baik bagi dia. Kemudian memang beberapa hal juga waktu Santa Teresa itu mengalami berbagai macam hal dari inkuisitor, Bapak Pengakuan ada yang membela, tapi ada juga yang justru tidak membela atau menyalahkannya. Dan di sini Santa Teresa berkesimpulan bahwa tidak harus terpaku pada satu Bapak Pengakuan saja. Dan Bapak Pengakuan hendaknya terpelajar dan kudus, karena Santa Teresa pernah mengalami ada Bapak Pengakuan yang menganggap dosa kecil, dosa besar sebagai dosa kecil. Dan Santa Teresa menganggap bahwa diperlukan izin supaya bebas memilih Bapak Pengakuan yang terpelajar untuk pengajaran bagi para suster. Para suster boleh berbagi Bapak Pengakuan
Dan di sini ternyata kita sudah tahu juga, karena Bapak pengakuan Santa Teresa yang dipilih itu ternyata sudah dua orang yang saya tahu sudah menjadi santo, yaitu Bapak pengakuannya Alcantara, Petrus Alcantara, dan Francis Borgia. Allah membimbing masing-masing orang melalui jalan yang beragam. Bapak pengakuan mungkin tidak mengetahui semuanya. Di sini Santa Teresa juga menganggap vikaris tidak enaknya datang dan pergi, sebab perlu menjaga ingatan dan tata krama biara, memantau perkembangannya secara internal maupun eksternal, serta melaporkan kepada uskup bila terjadi kesalahan. Tidak baik bila vikaris maupun kawan menjadi superior. Kemudian ada uskup. Don Alvaro de Mendoza adalah sosok yang religius serta kudus dan merupakan pelayanan Tuhan yang agung. Bapak Uskup ini mengumpulkan orang-orang yang terpelajar, spiritual, dan berpengalaman untuk membahas masalah ini, dan kebebasan pun diputuskan. Kalau orang-orang beranggapan bahwa cinta itu romantis, bahkan di lagu kita bikin romantis, tapi ternyata Santa Teresa mengatakan kita bikin tidak romantis karena tidak melibatkan sensualitas. Ini adalah suatu quotes yang sangat berkesan bagi saya. Bahkan melalui pengalaman jatuh cinta, saya diajarkan untuk mengimani dia tanpa bergantung pada perasaan-perasaan manusiawi semata yang sesekali dapat berubah. Jika cinta yang saya beri maupun yang saya terima dari orang lain dapat berubah-ubah, tapi tidak dengan cinta yang Tuhan berikan, materinya kekal, tidak terhapuskan. Dari mana kata-kata ini? Dapat memberi bukunya setelah jawabannya oleh Romo Hesychius Junedin, para pembimbing kita. Terima kasih, Solo Dios Basta. Terima kasih Dokter Lisa untuk pemaparannya. Jadi kalau berdasarkan pemaparan hari ini, sepertinya kita bisa belajar tentang spiritual love dan itu berbeda dengan romantic love karena ini satu-satunya cinta dari dan untuk Tuhan. Kemudian kita juga belajar tentang kerendahan hati di buku ini. Seperti kita tahu Santa Teresa sangat menekankan pada kerendahan hati. Dan kita juga belajar tentang detachment. Bahkan detachment bukan hanya ke barang tapi juga ke pertemanan, begitu ya Dokter Lisa. Dan yang terakhir adalah tentang kindness. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Silakan apakah ada yang mau memberi komentar atau mau memberikan pertanyaan ke Dokter Lisa ataupun ke Romo Eki? Boleh saya berkomentar dan bertanya? Silahkan Dokter Cahyo. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama mengapresiasi Dr. Lisa ya. Saya kira beliau ini pembaca yang sungguh-sungguh kritis. Kita dibantu semua untuk memahami gagasan Santa Teresa dengan lebih baik. Karena kalau membaca itu agak susah. Anunya melompat-lompat, tapi Dr. Lisa sudah membantu kita dengan memformulasikan dengan kalimat-kalimat yang lebih jelas, lebih tajam. Karena kita paham bahwa apa yang ditulis oleh Santa Teresa itu sifatnya spontanitas dan nasihat, sehingga ya kita bisa memahami gagasannya meloncat-loncat. Itu komentar saja. Yang kedua, saya ingin bertanya, mungkin Dr. Lisa atau yang lain-lain memberi komentar. Pengertian sempurna, kudus, itu macam-macam. Tapi bagi Santa Teresa sendiri, apa ya arti kudus? Apa yang disampaikan lebih banyak mengenai bagaimana menjadi kudus. Tapi kudus sendiri itu apa menurut Santa Teresa? Terima kasih. Ya, bisa langsung ditanggapi Dokter Lisa. Wah, kayaknya level saya belum sampai ini, Dokter Cahyo, Dokter Desi. Apa ya? Kayaknya kudus memang berbeda-beda ya tiap orang ya. Kalau di sini mungkin yang saya tangkap sejauh yang saya membaca ya, sependek deng kok masih jauh.
Sepertinya Santa Teresa ini beranggapan bahwa kudus itu adalah sesuatu di mana seseorang benar-benar merasakan kedekatannya dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan kemudian menghindari dari segala macam dosa. Mungkin itu ya kalau yang saya tangkap dari Santa Teresa ya. Mohon tambahan dari Bu Desi, mungkin Romo Eki. Karena setiap orang punya definisi tentang kudus beda-beda. Iya. Saya setuju dengan Dokter Cahyo. Mungkin Dokter Cahyo sendiri mungkin mau berkomentar, mungkin kalau kudus menurut Dokter Cahyo, mungkin juga Bu Desi juga cerita. Saya ingin mendengar dari teman-teman saja, sama Romo nanti. Ya paling pasti kita langsung tanya ke Romo ya, karena ada Romo pembimbing. Silakan Romo Eki. Di situ gitu cepat-cepat beri kita tugas. Kalau Bu Riril sudah siap itu, menurut bacaan Bu Riril, apa itu kudusan menurut Trace? Saya emang nggak mau berteori. Nanti menjadi tidak kudus karena mengurangi makna kekudusan itu sendiri. Kalau persepsi saya begitu. Pokoknya itu yang semakin mendekati Allah itulah kudus. Kalau kita buat stempel-stempel itu menjadi apa namanya, mendeprivasi, mengecilkan arti. Kalau saya sih begitu. Saya kira memang menganggap kekudusan juga itu satu usaha perjuangan. Kalau mengapa dia sebut bahkan judul buku ini awalnya, inilah buku yang disebut Jalan Kesempurnaan. Jadi, mengapa begitu banyak panduan-panduan praktis, nasihat-nasihat praktis yang Teresa katakan, ini tidak lain semacam dia memberi kita jalan untuk mencapai juga kekudusan. Ya, kesempurnaan atau kekudusan yang Teresa ingin supaya pengikut-pengikutnya, dalam konteks ini tentu saja suster-susternya itu juga untuk mencapai satu pengalaman kedekatan dengan Tuhan. Bentuk-bentuknya tadi sudah mulai dalam bab 4, bab 7 itu satu potongan kecil dari gambaran kesempurnaan yang Teresa cita-citakan itu apa? Dalam hal mencintai. Maka dia membedakan, Teresa katakan ada begitu banyak jenis cinta yang harusnya dia bisa tulis. Tapi dia bilang saya hanya akan membahas yang akan memberikan kalian banyak bantuan. Itu yang hanya akan yang saya bicarakan hanya yang akan memberikan manfaat praktis untuk kamu. Maka Teresa hanya bedakan dua. Menarik tadi Dr. Lisa juga sudah merumuskan itu dengan sangat sederhana dan saling berhubungan. Pas ada pertanyaan juga yang di luar presentasi tentang apakah Teresa bicara tentang cinta agape dan filia. Saya bilang Teresa tidak bicarakan dalam istilah itu. Nah, mungkin ada dalam benaknya tapi tidak tertuang dalam tulisan yang sampai kepada kita dua jenis itu. Cinta spiritual dan cinta yang tercampur dengan nafsu, dengan kecenderungan-kecenderungan indera. Maka potongan lain dari bab ini seperti menggambarkan kepada kita bahwa kudusan juga kita bisa capai adalah sejauh mana secara konkret kita bisa nilai cara kita mencintai. Cinta yang spiritual, dia punya batasannya itu jelas. Keinginan untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Dan pedoman atau gambaran yang Teresa sampaikan yang seperti Yesus. Cinta, memberi bukan menerima. Nah, jadi cinta spiritual dalam kategori itu. Kemudian juga ketika kita menginginkan selalu hal yang baik untuk orang lain. Itu juga sebetulnya kriteria-kriteria sejauh mana cinta spiritual itu juga ada dalam diri kita. Selalu menginginkan yang terbaik dalam diri. Dan kalau ada hal yang buruk terjadi dalam diri orang, kita tidak segan-segan membantu untuk memperbaiki dan mengatakan. Tadi beri contoh, relasi antara Santa Monica dan Santo Agustinus, Teresa angkat tidak sekedar satu hubungan antara ibu dan anak, tapi dua pribadi yang sama-sama saling mendukung untuk bisa mencintai Tuhan secara lebih baik. Ini juga penghayatan dari cinta yang sempurna, yang spiritual.
Ketika kita juga menghendaki hal yang baik itu tidak hanya kita miliki, tapi juga orang lain. Ketika kita mengharapkan yang sama, apa yang kita terima juga orang lain terima. Jadi ini mungkin karakter yang paling konkret yang bisa kita lihat juga, oke, kalau kita mencapai level-level ini, bisa juga kita sedang berada di jalur kekudusan, kesempurnaan yang juga Teresa cita-citakan untuk kita juga miliki. Mungkin begitu, Bu Desi. Terima kasih Romo. Jadi, apakah bisa dikatakan kekudusan itu adalah satu hubungan kedekatan antara kita dengan Tuhan yang dasarnya adalah cinta spiritual. Dan yang tadi Romo paparkan itu adalah buah dari kedekatan kita dan cinta spiritual itu tadi, Romo. Ya, sebagai jalan. Nah, sebagai jalan sekaligus tujuan atau buahnya. Itulah cinta spiritual yang dihayati. Maka kekudusan itu kan juga satu hal yang dinamis bagi Teresa. Nah, jadi setiap eh, pengalaman yang selalu membawa dia untuk makin dekat dengan Tuhan itu juga selalu bermuara pada pengenalan dirinya. Dia selalu juga melihat ke dalam pantulannya. Jadi level-level kekudusan, maka Teresa katakan ziarah spiritual kita itu bukan satu ziarah yang linear. Artinya titik startnya di sini jelas, titik tujuannya di sana endingnya. Tapi semacam satu perjalanan yang siklis. Oke, yang berulang-ulang, kemudian kita ada di titik berangkat, kemudian bisa jadi titik akhirnya adalah titik di mana kita memulai itu. Begitupun selanjutnya. Jadi fase ini juga jadi menggambarkan bagaimana kekudusan itu bukan sesuatu yang statis bahwa kita memperolehnya saat ini sekaligus dan kita miliki selamanya. Tidak, kadang-kadang kekudusan juga itu dibentuk dari pengalaman kita melihat, oh ya. Maka Teresa punya cara untuk melihat diri ini juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi semakin tajam dia melihat kekurangan dirinya, semakin peka dia melihat kekurangan dirinya, justru ketika dia merasa bahwa hubungan untuk kedekatan dengan Tuhan itu makin baik. Nah, ibarat makin dekat kita dengan cahaya itu, kotoran yang paling kecil sekalipun akan jelas kelihatan. Itulah juga penggambaran diri kita. Makin kita merasa tidak ada apa-apa, yang makin merasa tidak layak, makin merasa berdosa, itu justru ketika kita semakin mencari Tuhan. Maka dalam bab khusus dulu buku hidup kita lihat bahwa ternyata pencarian kita akan Tuhan itu teman-teman bukan Tuhan yang kita temukan, tapi diri kita yang kita temukan. Ketika kita semakin mencari Tuhan, semakin kita menemukan diri kita. Oke, begitu. Baik, jadi ini adalah satu kekudusan yang bisa kita teladani dari Santa Teresa, suatu perjalanan begitu ya, dan bukan perjalanan linear. Tapi pertanyaan berikutnya, Romo, sebenarnya Santa Teresa sendiri sepertinya tidak pernah menyebut dirinya kudus. Jadi yang menyebut dirinya sebagai orang kudus adalah gereja. Kalau memang benar seperti ini, berarti gereja pasti punya definisi khusus tentang kekudusan, Romo Eki. Ya, makanya guyonan Santo Paulus itu pas juga. Kita jangan mengidolakan orang yang masih hidup, karena dia masih bisa berubah. Nah, itulah juga mengapa penggelaran menjadi kudus dalam gereja, baik sebagai beato, beata, santo, santa, itu prosesnya panjang dan butuh beberapa tahun setelah dia wafat. Sama halnya mungkin dalam hal ini, orang-orang kudus kita, serkus yang kita bicarakan tentang Santa Teresa ini, juga dalam konteks ini. Maka mungkin harus buka dokumen khusus untuk melihat apa yang dimaksudkan gereja tentang kekudusan. Tetapi mungkin ciri sederhananya adalah itu hidup yang benar dan baik, itulah hidup yang kudus. Oke, terima kasih Romo. Jadi kalau Patokannya jangan hanya baik, Budes. Karena ternyata yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar hampir pasti itu sesuatu yang baik. wow, itu ada kata mutiara dari Romo malam ini. Jadi kalau untuk menjadi kudus kita memang harus menunggu sampai perjalanannya berakhir baru kita bisa menilai dari history semuanya, dan gereja memberikan title sebagai orang kudus itu memang untuk saat ini di kelompok kita masih misteri. Mungkin itu akan menjadi chapter pembacaan buku kita berikutnya. Terima kasih Dokter Cahyo untuk pertanyaannya. Ada yang lain dari teman-teman yang mau bertanya tentang
topik kita malam ini atau memberikan diskusi-diskusi kesan pesannya? Saya boleh memberi tanggapan terhadap apa yang Lisa paparkan. Pertama, terima kasih. Saya suka bahwa poin-poin yang dipilih itu baru di... Jadi tadi tidak diurutkan dari bab 4 demikian 5, 6, 7, tapi satu gagasan utamanya dia memang tersebar di beberapa bab itu. Mungkin tentang bab pengakuan. Dari temuan Bu Lisa, kira-kira seperti apa yang Santa Teresa idealkan tentang bab pengakuan dan mengapa dalam beberapa bab itu Teresa ulangi tentang itu. Harus demikian bab pengakuan dan bahwa para suster tidak hanya memiliki satu, bahkan boleh minta ganti bab pengakuan dan sebagainya. Kayaknya Santa Teresa dari awal sampai yang kita baca sekarang ini mm, menginginkan Bapak pengakuan yang terpelajar. Mesti diberi diulangan terus tentang yang terpelajar itu ya, dan yang kudus ya. Jadi sepertinya Santa Teresa ini mengidolakan orang-orang yang dianggap beliau kudus, yang dianggap beliau itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah gitu ya. Dan kayaknya Santa Teresa ini benar-benar ngefans sama orang yang pinter deh. Karena kayaknya kalau dianggap Bapak pengakuannya itu tidak sesuai dengan pemikirannya, bahkan Santa Teresa aja berani minta ganti. Gimana kalau menurut teman-teman? Mungkin saya boleh berkomentar Mm-mm. itu. Pada waktu itu kan sedang terjadi bencana, di Mm-mm. mana ada reformasi yang meresahkan Santa Teresa. Nah, sehingga para suster tentunya diharapkan mereka dengan akal, budi, dan imannya kan tentunya menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh benar gitu. Nah, kalau seandainya tidak dibimbing oleh Bapak pengakuan yang benar, maka pengetahuannya menjadi tidak benar. Nah, kalau tidak benar nanti jadi bidat itu. Karena situasi itu masih bidat membidat itu. Makanya pengetahuan melalui akal budi dengan belajar dan belajar itu menjadi sangat penting ditekankan gitu. Itu kira-kira. Saya rasa ini juga terkait dengan bahwa itu adalah abad 16, belum ada internet, belum ada apa namanya pembelajaran online, buku tidak banyak, yang apa namanya si Gutenberg sudah mencetak, membuat mesin cetaknya itu atau belum? Kayaknya sudah sih, tapi Belum, belum banyak, belum sih. belum. Kemudian jadi orang yang pinter, yang terpelajar itu juga sangat terbatas, golongan bangsawan dan golongan bangsawan dan apa namanya ini para para biarawan biarawati itu yang bisa menulis, bahkan apalagi perempuan yang bisa menulis itu sedikit. Jadi sama, saya rasa prinsipnya sampai sekarang pun masih sama, yaitu untuk menghindari hoax gitu ya. Jadi diajar, disarankan yang terpelajar. Dan itu situasi pertama. Situasi kedua kan apa namanya hubungan antara bapak pengakuan dan apa namanya para suster ini. Kalau kita bayangkan sih hidup suster itu kan mungkin terbatas ya. Jadi kalau apalagi dia yang dalam eh, klausura kayak gitu, jadi dia mungkin nggak kemana-mana. Jadi ketemunya cuma sama bapak pengakuan itu gitu. Atau kalau dia nggak klausura pun dia juga nggak, intinya sangat terbatas lah, sehingga di situ ada kemungkinan misalnya membentuk emosi-emosi. Kan ini bapak pengakuan ini dianggap seseorang yang kalau zaman sekarang mungkin kayak apa namanya pembimbing spiritual gitu ya, kecuali bahwa mungkin cuma itu pembimbing spiritualnya, atau orang yang dianggap pintar mungkin cuma itu, nggak ketemu dengan banyak orang gitu. Jadi hubungannya adalah suatu hubungan yang apa namanya eh, antara seseorang yang lebih superior slash apa namanya intinya kayak hubungan pengaruh gitulah, itu lebih lebih superior, lebih berpengaruh, lebih dominan dengan para susternya yang mungkin lebih inferior, lebih tidak paham, lebih ya kayak gitulah. Nah, sehingga itu kan kalau di psikiatri akan masuk dalam klausul
bahwa yang dominan itu lebih mempengaruhi gitu. Sehingga kalau yang dominan itu kemudian dia tidak berdasarkan dengan pengetahuan, lalu dia akan menyesatkan atau eh, apalagi kalau yang eh, apa namanya, yang lebih submisif ini kemudian membentuk perasaan-perasaan kayak gitu. Jadi kacau lah gitu. Jadi saya rasa memang eh, untuk kehidupan abad itu sudah pesan yang sangat bijaksana begitu. Walaupun mungkin kalau zaman sekarang kan kita artinya semua orang aja mungkin mau sekolah S1, S2 atau S3 itu tidak masalah. Tapi zaman itu kan itu pendidikan itu sesuatu yang sangat eksklusif gitu kan. Tidak semua golongan kasta atau dia nggak punya gelar bangsawan atau dia bukan biarawan itu bisa mendapatkan yang namanya pendidikan, terutama lagi kalau perempuan gitu kan. Jadi ya begitulah. Saya rasa sih Oke. ada konteks sejarah seperti itu. Jadi kalau relevansinya dengan Bapak pengakuan yang terpelajar itu tadi gimana Dokter Iril? Karena kalau zaman dulu akses ke pendidikan kurang bagus. Pengetahuan juga pasti masih tidak sebanyak sekarang, dengan penerjemahan dan asumsi bisa jadi banyak salah juga. Sementara di zaman sekarang justru kebalikannya, pengetahuannya terlalu banyak flooded yang belum tentu benar juga dan asumsinya bisa jadi tidak benar juga. Dan karena kita kembali ke Bapak pengakuan ini, terapannya bagaimana ya? Apakah kalau Bapak pengakuan yang diangkat gereja sesuai dengan zamannya memang sudah harus ada pendidikan tertentu seperti Romo Eki, sudah harus melalui bertahun-tahun lamanya masa belajarnya, kemudian ada observasi, tes dan lain-lain sampai akhirnya lulus menjadi Romo. Kalau zaman dulu mungkin bilangnya Bapak pengakuan ya, apakah ada standarisasi itu atau zaman dulu mungkin lebih loose daripada sekarang? Kalau zaman dulu kan yang namanya bapak pengakuan kan dia promo, sama kan itu sebetulnya dari dulu dan sekarang pun sama. Misalnya katakanlah gini, eh, namanya Romo itu kan dia sudah sekolahnya S2 ya kan, harus S2 dia, bukan cuma S1. Ya kalau zaman sekarang S2 itu sudah lazim ya, tapi bahkan dari zaman tahun 1900-an pun Romo sudah S2 gitu. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa dia memang harus berpendidikan gitu, supaya untuk mampu memberikan jawaban yang rasional sebetulnya Hmm. tentang teologi dan filsafat kayak gitu. Nah, Berarti dari saya rasa zaman dulu untuk ataupun pengakuan pun kalau untuk sekolah seminar itu kan ada ininya kan ada kompetensinya. Jadi ada hmm, standar kompetensinya. Dia ada ujiannya, ada tesnya. Kalau dia belum lulus ya dia belum bisa dilatih jadi Romo. Jadi itu ada ujiannya sendiri. Ya kan Romo? Oh, saya tahu dah. Jadi untuk menjadi bapak pengetahuan itu ada sertifikasinya sendiri. Eh, Tidak cuma sekedar apa namanya kuliah, tapi juga ada praktikumnya gitu dan harus ada ujiannya. Kalau dia belum lolos, dia nggak boleh dapat sertifikat bapak pengakuan itu ya nggak bisa dia ditahbisin jadi Romo. Makasih. berarti dari zaman dulu ataupun sekarang standarnya sebenarnya sama ya, walaupun pasti dengan zaman Relatif ada sama, beda lah, relatif tapi sama. standarnya seorang yang sudah benar-benar belajar dan mendalami. Tapi ini pun Santa Teresa masih cari lagi yang terpelajar, harus yang lebih pinter lagi nih ceritanya. Itu saya malah jadi lebih tergelitik Romo Eki dan Dokter Lisa. Maksudnya apa ya dengan definisi terpelajar? Kalau menjadi bapak pengakuan sendiri itu sudah belajarnya panjang dan lebar, tesnya, observasinya udah seperti ini. Itu masih kurang terpelajar. Berarti ada satu definisi terpelajar sendiri yang memang dicari dan diharapkan Santa Teresa ini kayaknya. Kalau saya rasa Ya, sih eh, di antara para Romo sendiri kan ada tuh Romo yang eh, bekerja di paroki. Nah, ada Romo yang di sekolahin S3. Nah, terus menjadi dosen dari seminari ya, yang kayak kayak gitu itu dianggap sing dalam tanda petik pinter itu yang dimaksud terpelajar. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang misalnya, Romo yang di sekolahin S3 lalu menjadi dosen, kemudian menjadi uskup gitu kan. Kita lihat hampir sebagian besar uskup kita itu adalah dosen dan mereka pernah mengajar di seminar. Terus Hmm. sebagian besar
Oke, berarti sama seperti jalan kesempurnaannya Santa Teresa adalah suatu perjalanan. Berarti dalam mencari Bapa pengakuan, Santa Teresa juga mencari orang-orang yang ada dalam perjalanan keilmuannya. Tidak berhenti hanya menjadi romonya, tapi terus mengembangkan diri, terus belajar. Kalau dosen itu ya mungkin ada penelitiannya, ada research dan yang lain-lainnya. Atau belajar ilmu yang lebih spesialisasi. Biasanya begitu ya romo-romo. Jadi ini yang dianggap Bapak pengakuan yang lebih terpelajar oleh Santa Teresa. Begitukah summary-nya? Oke, Bu Des. Memang konteksnya pertama berangkat dari pengalaman Teresa sendiri. Dia ini orang yang cukup lama mencari, dia bilang hampir 20 tahun dia tidak bisa berdoa, dan dia lama katanya juga ya semacam mungkin tanpa maksud dari Bapak pengakuan itu, tetapi dia dibimbing secara clear. Jadi ketika Teresa menegaskan mengapa harus, paling tidak ada 2 syarat Teresa bilang untuk menjadi Bapak pengakuan atau pembimbing spiritual bagi para suster itu. Pertama harus terpelajar, kedua itu dia spiritual atau saleh. Teresa katakan kalau dapat dua-duanya, puji Tuhan, tapi kalaupun hanya salah satu dia akan pilih yang terpelajar. Tahu kenapa? Karena supaya bisa memetakan yang namanya hidup spiritual itu kan semacam satu perjalanan yang memang perjalanan yang semacam memasuki rimba. Tidak jelas untuk kita yang sudah ada dalam, tapi bisa lebih jelas bagi orang yang melihatnya dari atas atau yang punya mungkin pandangan lebih luas, yang bisa memetakan dia untuk keluar dari itu. Tapi juga secara sederhana mau melihat bahwa Teresa dikenalkan sebelum dengan para pembimbing spiritual yang memahami dia, dia lebih banyak juga bertemu dulu dengan beberapa pembimbing rohani yang dia katakan justru bukan lebih banyak membantu dia, tapi lebih banyak merugikan dia. Dengan banyak bentuk. Teresa sharing itu juga di buku hidup, sebagainya. Pada intinya kriteria terpelajar yang dimaksud itu seorang yang memang pertama dia memahami dinamika hidup rohani, karena Teresa melihat itu. Ada orang yang sangat terpelajar dalam keilmuan, tapi dia keliru memahami Teresa. Pertama karena dia tidak mengalami. Jadi ada unsur, harus ada konfirmasi juga melalui pengalaman. Dan dua Bapak pengakuan yang tadi Bu Lisa sebut juga menjadi orang kudus, itu adalah juga dua tokoh penting masa itu. Santo Petrus Alcantara itu reformator dalam Fransiskan, dia akhirnya menjadi OFM konventual itu. Sementara Francis Borgia juga seorang Jesuit. Dan yang meyakinkan Teresa juga awal supaya bisa memulai satu komunitas kecil menjadi OCD di kemudian hari itu adalah Santo Petrus Alcantara ini. Karena dia lebih dulu mengalami persis pengalaman-pengalaman mistik seperti yang juga Teresa alami. Jadi memang harus ada konfirmasi antara pengetahuan terpelajar itu tadi, tapi juga dalam pengalaman. Dan Teresa terbantu. Dan dia katakan hampir semua yang manfaat besar yang dia dapat dari Bapak pengakuan yang terpelajar itu adalah terutama mereka yang mau terbuka untuk memahami apa yang menjadi pengalaman. Jadi inilah mengapa Teresa katakan kebebasan untuk menentukan siapa menjadi pembimbing rohani para suster itu harus kembali ke orang itu. Karena bagi Teresa bisa jadi menurut saya cocok dengan Bapak pengakuan ini, tapi belum tentu dengan suster yang lain. Nah, walaupun Teresa usulkan di sini, kalian boleh mendekati uskup atau pemimpinmu dan minta mengganti Bapak pengakuanmu kapan saja ketika kamu tidak merasa ada manfaat dari bimbingannya. Teresa mungkin agak keras, tapi dia memang mau melindungi sejak awal. Kan masuk akal juga. Pendiri atau pelopor awal kan punya standar yang memang baik. Saya pikir Bu Desi bisa masuk dalam konteks ini. Ketika meletakkan satu dasar itu kan butuh satu standar yang lebih. Dan Teresa pakai pola itu. Pertama dia ingin menyelamatkan situasi seterusnya dari para susternya, berasal dari pengalamannya juga. Tapi kedua untuk melihat bahwa memang itu akan lebih banyak bantuan yang positif yang didapat ketika kita memang bertemu. Maka tadi Teresa katakan cinta yang spiritual itu kalau kita kenakan terhadap Bapak pengakuan tidak masalah.
Dia bilang itu bukan satu kekurangan secara kebajikan. Kenapa dia bilang kalau kita lebih mudah tertarik mungkin secara alamiah dengan orang tertentu karena mungkin hal-hal yang lahiriah, mengapa kita tidak tergugah karena banyak bantuan batinnya yang orang itu berikan? Terus saya katakan kalau kamu melekat dengan Bapa pengakuan, eh, untuk melekat dengan bantuan yang diberikan oleh Bapa pengakuan itu satu hal yang baik. Karena kalian akan sama-sama saling membantu dalam rohani. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, saya katakan kamu mengaku dosa itu di bilik itu cepat-cepat saja, lalu setelah itu kamu keluar. Bahkan kalau ada hal yang ingin kamu sampaikan, kamu cukup sampai di situ. Kalau kamu melihat atau kamu merasa bahwa tidak ada bantuan yang kamu dapatkan dari percakapan itu, dari bimbingan itu. Bahkan Tracy sampai sampaikan itu di bab 7 itu. Dia beri semacam spill kepada para suster. Kalau kamu merasa tidak cocok, kamu masuk saja kamar pengakuan atau dalam konsultasi itu, tapi jangan bicara terlalu banyak karena kamu tahu kamu pun tidak akan dapat sesuatu dari itu. Jadi Teresa memang seorang yang juga visioner, tapi juga dia seorang yang realistis. Apa yang ingin dia bawa ke masa depan itu juga bertolak dari pengalamannya hari ini. Apa yang dia alami, dia ingin juga para susternya alami. Supaya mungkin para susternya seperti mau katakan, kalau saya mencari cukup lama supaya dibantu benar-benar dalam kerohanian, biarlah kalian punya waktunya lebih cepat menemukan apa pengakuan yang baik dengan kriteria demikian atau mendapatkan bantuan yang baik dengan durasi waktu yang disingkat. Kalau Tracy 20 tahun baru bisa maju, mungkin dia ingin kita yang membaca ini juga ya kurang dari 20 tahun lah untuk mengalami itu. Dalam konteks para suster mungkin juga demikian. Saya kira begitu, ini tambahan dari saya. Baik, Romo Eki, terima kasih. Malam ini ternyata tidak terasa sudah 1 jam, tapi dalam waktu 1 jam sangat produktif dan menarik nih. Kita udah bisa bicara tentang kekudusan dan juga tentang Bapak pengakuan, tapi nggak cuma sekedar bicara history, tapi ditarik ke kehidupan modern saat ini dan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai panduan hidup rohani kita dalam perjalanan batin kita. Tadi ternyata apa yang dipaparkan Dr. Lisa sangat kompak, padat, tapi juga sangat menggelitik untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Karena sudah jam 9, apakah kita mau lempar ke pertanyaan atau diskusi satu yang paling akhir atau kita mau sudahi dulu malam ini? Bagaimana teman-teman dan Romo? Saya mau nambahin dulu tentang Oh, Bapak silakan. pengakuan. Soalnya kayaknya kok ada sesuatu yang lebih ke sensualnya itu yang dari tadi yang belum didiskusikan. Kayaknya harus dijaga gitu pada waktu pengakuan itu. Dan saya rasa memang seperti Romo Eki bilang, karena pengalaman Teresia sendiri melalui beberapa bapak pengakuan yang dia merasa seperti uh, tidak dimengerti, kemudian juga udah tidak dimengerti, juga dimusuhin, dan saya nggak tahu mungkin ada beberapa bapak pengakuan lain yang mungkin bisa melecehkan. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada dari bapak pengakuan yang bisa dua arah kan, dari susternya ataupun juga dari bapak pengakuannya itu, kalau susternya merasa itu dari bapak pengakuan, baiknya kan cepet-cepet minta ganti sama kepala susternya gitu kan. Dan dari susternya pun sendiri harus hati-hati untuk menjaga hati. Minta ditanggapin, Romo Eki. Iya, betul. Dan memang kalau kita ingat dalam satu bagian di buku hidup kemarin itu kan ada seorang imam itu yang semacam diguna-gunai. Tapi memang ini dia itu awam, bukan suster. Jadi dia seolah-olah mencari apa namanya bantuan rohani dari Romo ini, tetapi ternyata dia punya maksud yang lain. Jadi, sama hal yang mungkin dalam konteks Santresa, memang dalam buku ini tidak ditemukan bagaimana reaksi sebaliknya. Kalau tadi kan lebih penekanan pada dengan pengandaian bahwa kita mencari yang kita butuh dan kalau itu kita tidak temukan maka kita bisa ke tempat lain. Sementara dari pihak bagaimana kalau
Bapak pengakuannya itu mungkin atau kalau susternya itu yang terlalu melekat dengan bapak pengakuan. Nah, dan ini juga yang menurut Teresa itu butuh kejelian karena kalau dalam konteks Rubia OCD bisa kewenangan utama terbesar itu semua ada di dewan komunitas. Pimpinan biara dengan dua dewannya yang dipilih oleh komunitas. Dan mereka tiap rumah itu mandiri. Kalau kami yang biarawan OCD kan masih ada pimpinan umum dan tiap komunitas saling terhubung. Tapi kalau para suster OCD, tiap rumah itu kewenangan tertinggi diputuskan oleh komunitas itu. Maka hal-hal yang macam tadi itu pasti mudah sekali dideteksi. Kalau kecenderungan itu, kemelekatan itu datang dari para suster. Dan priorin atau pimpinan rubiah itu, dia punya kewenangan juga untuk menentukan. Ini adalah bapak pengakuan yang bersama, dan kalau suster lain menginginkan bapak pengakuan lain, dia bisa mempertimbangkan, tapi tidak langsung menyetujui. Dengan melihat dan jangan sampai suster ini hanya mau dengan bapak pengakuan ini mungkin karena motif yang lain, atau ingin mengganti dengan yang lain mungkin karena ada hal yang mungkin harusnya mungkin dari anjuran-anjuran bapak pengakuan itu sangat berguna untuk suster ini, tapi karena dia tidak punya itikat untuk menghidupinya, maka dia ingin saya minta ganti bapak pengakuan. Mungkin yang boleh bilang yang lebih ringan lah anjurannya, atau nasihat-nasihatnya yang tidak terlalu mendesak dia untuk berjuang lebih. Bisa jadi ada kemungkinan itu. Dan Teresa kemukakan juga di bab 4 sampai bab 7. Jadi ini adalah hal-hal yang, nah, tetapi untuk menjaga kan satu poin yang tadi mungkin yang saya ingin juga tambahkan yang mungkin luput dari perhatian Bu Lisa tentang apa yang Teresa sebut sebagai persahabatan eksklusif. Makanya ungkapan di bab 4 nomor 7 kan semua di rumah ini semua orang harus dibantu, harus ditolong, harus menjadi sahabat, dan harus dicintai. Jadi Teresa mau katakan kebersamaan atau apa namanya cinta atau hidup bersama dalam komunitas itu harus diberikan satu standar yang sama, relasi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Dan harus dihindari namanya persahabatan eksklusif. Tadi bahasa Bulisnya itu apa ya? Atau mungkin bahasanya pilih kasih itu. Ada anak emas, ada teman yang mungkin kita merasa kalau dia ada kesusahan, kita cepat menangis untuk dia, kita cepat terharu untuk dia dan sebagainya. Terus saya ingatkan itu. Jadi dalam hal ini juga berlaku terhadap relasi dan pengakuan. Jadi kemelekatan kita itu, Teresa katakan, kemelekatan yang boleh itu hanya kalau bantuan yang diberikan itu memang mendukung dan membantu kita, maka itu boleh harus tetap diteruskan. Kalau sebaliknya, maka harus ditinggalkan, diganti. Persahabatan eksklusif, sehingga dalam konteks ini, dalam ketika bicara tentang bapak pengakuan maupun hubungan dengan para suster dalam komunitas, karena Teresa sebut kalau ada yang namanya persahabatan eksklusif atau kalau kita hanya lebih dekat dengan satu orang dalam biara itu, Teresa katakan itu seperti penyakit sampar, the pest, wabah pest yang mudah sekali menular, akan mudah membentuk kubu-kubu, dan bukan tanpa alasan Teresa itu sangat peka dalam hal ini. Karena komunitas yang sekarang dia dirikan, ini adalah kritik atas cara hidup yang sebelumnya di komunitas biara inkarnasi yang jumlah 180 itu. Yang hampir pasti untuk membentuk kubu-kubu itu sangat besar peluangnya. Sementara dalam komunitas yang kecil ini, saya bilang kemungkinannya sangat kecil, tapi tetap harus selalu waspada. Karena kita selalu punya kecenderungan untuk lebih mudah tertarik atau lebih mudah dekat dengan orang yang punya daya tarik alamiahnya lebih. Dan itu berlaku dalam hidup komunitas. Kalau dalam biara yang setiap hari ketemu orang yang sama, tinggal dengan orang yang sama, maka sangat mungkin untuk membangun. Maka Teresa katakan, hindari yang namanya eksklusivisme dalam persahabatan itu. Jadi mungkin begitu yang bisa saya tambahkan juga dalam kaitan dengan ini. Gitu. Romo, itu saya tuh malah tertarik Santa Teresa itu sepertinya kan bapak pengakuannya kan banyak kan. Apa mungkin nggak Santa Teresa itu memilih bapak pengakuan sesuai dengan apa yang diyakini nilai kebenarannya itu sama dengan dia? Nah, coba Bu Nungki ini sudah senyum-senyum. Bro.
Enggak, saya jadi ingat Lisa aja. Monggo Romo, dilanjut. Ya. Tapi memang pertama begini, Teresa itu kan dia punya ideal kan, bahwa yang dia tuh tahu apa yang dia cari. Mungkin dia butuh peneguhan dalam hal ini, terutama karena hampir eh, dua orang Bapak pengakuan yang Dominikan itu yang memberi perintah untuk menulis buku hidup dan buku jalan kesempurnaan, itu dua-duanya Dominikan. Mengapa Teresa pilih? Dan dalam zaman itu Dominikan itu kan juga sangat giat untuk ya berkhotbah tentang membela ajaran iman, teologi dan sebagainya. Hampir pasti mereka juga adalah teolog-teolog. Dan salah satu cita-cita atau eh, pertimbangan para Dominikan untuk membangun biara itu pertama mereka selalu dekat dengan perkotaan dan dekat dengan institusi-institusi pendidikan. Itu Dominikan. Yang kemudian di abad 16 itu juga ditiru oleh Ignatius. Sampai sekarang kan Ignatius itu banyak jaring, Yesus itu banyak jaring calonnya yang sudah istilahnya sudah jadi, baru mereka jadi kan. Beda dengan ya Karmel itu membentuk orang dari awal, dari nol sama sekali. Ini kadang kami guyon di antara Jesuit. Pendidikan sesungguhnya itu yang kami nih. Kalian tuh hanya jaring calon yang sudah jadi, baru kamu jadikan Jesuit. Jadi kalau kan, nah ini hal lain. Saya mau dikatakan mengapa eh, Teresa condong ke Dominikan, condong ke Jesuit. Tentang dia tahu bahwa mereka tuh era itu, Jesuit kan baru mulai juga di abad 16. Era itu maka memang era kebangkitan juga secara akademis dan spiritual di daerah Spanyol. Dan banyak yang tokoh-tokoh yang dia ini tadi itu adalah teolog di Salamanca itu. Termasuk nanti Yohanes dari Salib juga tuh alumni dari sana. Itu semacam Oxford, Harvardnya zaman inilah untuk di zaman itu Salamanca itu untuk di Spanyol. Satu kiblat eh, kaum intelektual itu kalau mengajar di sana atau alumni dari sana pasti punya ya legitimasi yang kuat mengajar mereka. Jadi dari hal ini Teresa mungkin melihat dan menghubungkan dirinya. Jadi bukan semata-mata karena dia merasa cocok untuk keinginannya untuk mengkonfirmasi atau semacam mendapat pembenaran dari hal-hal tertentu, tapi supaya dia bisa dikoreksi lebih justru. Dan itu bukan tanpa alasan, karena memang ini tertuang dari buku hidup dan dari bagian ini, bahkan dua edisi revisi ini kan dia bersedia untuk dikoreksi oleh Bapak Pengakuan. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dimasukkan. Karena dia selalu punya kata-kata paling akhir yang luar biasa merangkum cita-cita Teresa itu. Dia katakan, saya bersyukur saya lahir dan mati sebagai putri gereja. Karena dia semacam mau bilang, saya bersyukur bahwa selama saya hidup ini saya lolos dari eh, apa namanya cengkeraman lembaga inkuisisi itu yang melihat dan mengevaluasi tulisan itu jangan sampai dia bisa dikeluarkan dari gereja dan dihukum atau dianggap sebagai bidah. Maka kata-kata Tracy itu sebetulnya merangkum juga perjalanan hidupnya, tetapi juga apa yang menjadi situasi zaman pada saat itu. Karena hanya satu orang yang bela dia di depan lembaga inkuisisi, itu Bapak Pengakuan yang meminta dia menulis buku hidup. Buku hidup pun ditulis 2 kali. Buku yang pertama tuh hilang dan dibakar karena waktu itu orang belum begitu siap untuk melihat. Dan diminta untuk tulis lagi. Begitupun yang terjadi dengan buku Jalan Kesempurnaan juga dibuat dalam 2 versi, 2 edisi. Jadi kehati-hatian Santa Teresa tidak tanpa dasar, tapi juga apa yang membentuk kekudusannya dan juga pengikut-pengikut setelahnya juga datang dari satu zaman yang memang memberi dasar yang baik bagi penghayatan spiritualitas. Demikian. Oke, baik. Jadi apakah masih ada komentar lain atau bahan diskusi lain seputar Bapak Pengakuan? Ini mungkin terakhir ya. Kalau bergeser dari Bapak Pengakuan boleh? Baik, Dr. Cahyo, silahkan. Ya. Jadi tadi Romo menyinggung tentang ordo-ordo Dominikan itu saya jadi ingat dengan salah satu tokohnya yang mistikus itu Mr. Eckhart.
Eh, Ya, ya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, ada pandangan kemelekatan yang berbeda dari Mr. Eckhart yang sama-sama mistikus dengan Santa Teresa. Bedanya adalah Santa Teresa tidak lekat pada duniawi. Tetapi namanya tidak melekat itu kan berarti memadamkan keinginan. Sehingga tidak menginginkan sesuatu. Kalau bahasa Yohanes Salib kan kosong, 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 kosong. Hatinya kosong, bersih, sehingga hanya Tuhan yang di dalam. Sehingga di dalam itulah saya ingat kata-katanya Santo Yohanes Salib itu mengatakan, karena aku tidak menginginkannya, aku memiliki semua tanpa keinginan. Itu kata-kata mistik dari beliau. Nah, sejalan dengan itu Mr. Eckhart pun mengatakan begini, juga tentang detachment. Kalau kamu menginginkan Tuhan, jangan pernah menginginkannya. Jadi sesuatu yang sangat paradoks. Karena dengan menginginkan Tuhan, itu kita sudah melekat gitu. Sementara pernyataan dari Santa Teresia, dia tidak melekat pada duniawi, tapi dia melekat pada Tuhan gitu. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Mr. Eckhart mengatakan detachment adalah detachment terhadap Tuhan pun dengan cara tidak menginginkan Tuhan untuk menemukan Tuhan. Itu pernyataan beliau. Jadi seakan-akan dua hal yang berseberangan karena ini semua mistik ya susah dipahami secara akal gitu. Karena seperti Yohanes Salib pun mengatakan aku mendapatkan semua tanpa menginginkan semua gitu. Termasuk tentunya tidak menginginkan Tuhan, tapi dia mendapatkan Tuhan. Nah, bagaimana Romo ini? Pernyataan yang membingungkan ini. Atun Wun. Baik, Pak Cahyo, saya senang jadi ini kita tambahkan dia punya, ya, perluas sedikit diskusi. Saya juga membaca Eckhart, khusus ketika dulu saya mengerjakan skripsi saya, komparasi mistik antara Yohanes dari Salib dan Ibnu Al-Arabi. Juga di dalam beberapa poin saya juga mengacu di Eckhart. Mungkin intinya begini, sederhana. Ini mereka bicara satu hal yang sama, tapi dua kacamata saja, dua cara pandang. Teresa itu sangat konkret, dia tidak belajar filsafat, juga tidak belajar teologi, tapi seorang praktisi. Dia disebut teolog karena dia berdoa, karena dia mengajarkan tentang doa. Dan dia mengajarkan doa dengan berdoa. Sementara Yohanes Salib, begitu juga Mr. Eckhart, dua-duanya ini teolog dan juga filsuf. Jadi konsep-konsep mereka dalam pengajaran mistiknya juga dibentuk oleh alam pikiran mereka secara akademis. Jadi sebetulnya melihat hal itu, mengapa Yohanes Salib juga Mr. Eckhart itu kan secara tegas dikatakan let God be God, biarkan Allah menjadi Allah. Kadang mungkin dia terlalu diserahanakan oleh definisi kita. Inilah juga yang dalam bahasa lain Agustinus katakan, kalau kamu bisa membahasakan atau menjelaskan dengan baik tentang Allah, bisa jadi itu bukan Allah yang kamu jelaskan. Mungkin pikiran. Jadi ini pandangan-pandangan dari mereka yang jadi satu. Sama hal yang mungkin kita melihat seperti melihat satu gelas yang berisi setengah air, apakah itu setengah penuh atau setengah kosong tergantung dari sisi mana kita. Kalau kita mulai melihat dari bahwa gelas itu harus penuh, maka kita akan melihat, oh gelas ini setengah penuh. Tapi kalau kita melihat bahwa gelas itu harus kosong, airnya harus dihabiskan dari situ, oh air gelasnya ini setengah kosong. Ya, soal setengah kosong atau setengah penuh, sama hal yang itu kita menggambarkan. Oke, kedekatan yang Tante Teresa mau tekankan dengan yang Mr. Eckhart mau tekankan itu sebetulnya dua cara pandang berbeda. Satu dari sudut pandang yang agak ilmiah, sudah ada bangunan filosofis di sana. Ntar satunya dari satu cara pandang sederhana.
Maka kami dalam Karmel sering kalau mau membandingkan tempat saya kadang begini, Teresa itu melihat semuanya itu dari sisi yang terang adanya dan praktis, sangat khas ibu-ibu, konkret, detail, praktisnya. Tapi Yohanes tersalib melihat dari sisi yang gelap. Maka konsep-konsep nadanya itu bahwa dengan tidak menginginkan dan sebagainya itu konsep yang sangat juga akarnya itu dari filsafat yang namanya Neoplatonisme yang menjadi dasar dari bangunan mistik menjadi lebih filosofis itu dari aliran itu. Sementara Teresa sama sekali tidak tersentuh dengan konsep-konsep itu. Mungkin dia membaca juga ada abjad ketiga karya Usuna dan buku-buku yang lain masa itu, tapi dia bukan ya apa namanya tidak bersentuhan langsung dengan bacaan-bacaan filsafat dan teologi. Jadi memang juga tidak pas kalau kita semacam mengkonfrontasi antara Teresa dengan pandangan-pandangan yang filosofis begini. Karena tadi dua titik tuju dan titik berangkat yang mungkin yang agak berbeda. Yohanes tersalib jauh lebih tinggi. Semacam kalau dalam teologi itu kan ada dua jenis kristologi dari atas dan dari bawah. Dari atas itu yang dirumuskan atau kalau dalam Injil itu sederhananya kelompoknya ya Injil Yohanes lah. Karena ungkapan-ungkapan teologis, istilah-istilah yang agak tinggi itu di situ. Sementara kristologi dari bawah adalah tiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas itu. Karena lebih banyak melihat kealahan Yesus itu dari sisi kemanusiaan. Sama halnya dalam hal ini. Jadi mungkin bisa jadi satu kelepasan tema yang sama, tapi mereka melihat dari sudut yang berbeda, yang khas sesuai dengan ciri mereka. Dan juga menentukan memang Mr. Eckhart itu sampai sekarang beberapa tulisannya itu masih belum begitu dengan happy diterima oleh gereja sebetulnya. Nah, sementara kalau ya Teresa sudah sangat direkomendasikan sebagai pujangga gereja, begitupun juga Yohanes tersalib. Nah, padahal memang konsep-konsep filosofis, maka dikatakan Mr. Eckhart juga seorang mistikus, tapi lebih kepada intelektualis untuk sementara. Makanya beberapa karyanya itu bahkan belum gereja anjurkan untuk dibaca secara bebas selain oleh para akademisi. Supaya beberapa hal yang mungkin buat pening kepala itu, biarlah mereka yang para pemikir itu saja yang pening kecahaya. Kita fokus dengan menimba apa yang secara konkret kita bisa praktekkan, bisa hayati dalam hal ini. Begitu ya, Bu Riril sudah senyum kembali itu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Dokter Cahya ini termasuk akademisi yang diizinkan untuk membaca buku-buku berbahaya itu, Romo. Makanya nanyanya yang kelas berat. Kalau Iya, dari saya sih pendekatannya ya, saya kan nggak belajar teologi filsafat kayak gitu, tapi saya teringat kemarin waktu kita membaca buku hidupnya Teresa itu tentang doa 4 level itu, saya bayangin memakai paradigma yang sama untuk memahami tentang Tuhan itu, yaitu seperti kita halnya berdoa level 4, yaitu bahwa itu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kita dan kita tidak bisa untuk menginginkannya, mendapatkannya hanya dengan usahaku sendiri 100%. Semakin aku berusaha untuk mendapatkannya, semakin aku tidak mendapatkan anugerah itu. Kalau saya sih melihat pendekatan saya terhadap doa itu atau dengan Tuhan itu seperti itu, Romo. Dan dengan demikian, saya menganggap bahwa melalui pemahaman seperti itu, maka mungkin sebenarnya Tresia itu pendekatannya sama dengan Eckhart itu, Romo. Buat saya itu applicable, maksudnya saya bisa memahami, saya bisa mempraktekkan tanpa saya terjebak dalam lautan atau awan-awan pembingungan tentang Tuhan atau apa itu yang konsep yang gak bisa dipahami. Makasih. Kalau saya suka konsep yang pemahaman tentang panenteisme ya, kayak Allah itu sebetulnya kan ya mungkin ya pemahaman yang saat ini mungkin yang saya anut itu bahwa Allah itu tidak terbatas. Dan karena Allah tidak terbatas, maka pikiran manusia tidak akan mampu untuk menampungnya. Kayak pemahamannya Santo Agustinus itu ya, kalau nggak salah ya, waktu suruh menjelaskan konsep Trinitas, terus ketemu anak yang di pantai itu mau masukkan apa air laut ke dalam lubang itu ya.
Lah itu mana bisa itu apa masuk semua. Tapi habis itu anaknya itu katanya hilang, terus Agustinus pikiran, wah ini kalau kayak gitu, buat apa saya yang pemikirannya seperti ini tuh dapat memahami konsep Tuhan yang seperti itu. Mungkin karena Allah yang tidak terbatas itu tidak bisa kita pahami oleh pikiran, maka Allah akan turun jadi manusia seperti Yesus, supaya kita dapat memahami. Ya, kalau dengan memahami seperti pribadi sebagai Yesus gitu, kita jadi akan bisa memahami Allah. Jadi mungkin yang kayak kita anggap sebagai Allah karena tidak terbatas, sebetulnya yang kayak Romo Eki tadi cerita, let God be God, according to God, itu apa yang kita pahami sebetulnya hanya pemikiran kita tentang Allah, konsep tentang Allah. Kalau Allah yang sesungguhnya itu benar-benar tidak terbatas dan tidak bisa masuk pikiran kita, dan kita hanya melihat itu dari sebuah sisi, dari jadi sisi mana gitu. Dan pemahamannya ini tidak akan pernah utuh karena keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga kita itu perlu untuk membentuk suatu komunitas, kita merasakan diri sebagai suatu kesatuan, karena dengan merasakan sebagai suatu kesatuan, kita akan mendapatkan gambaran Allah yang akan lebih lebih luas gitu ya. Walaupun mungkin juga belum sempurna. Ya mungkin itu. Menyambung Dokter Lisa ya. Ini tadi saya membaca mungkin yang dibaca Romo itu ya, mengenai perbincangan Al-Arabi sama Mr. Eckhart yang ditulis oleh seseorang. Jadi di situ dibedain mengenai Godhead. Godhead itu Allah yang tidak dikenal. Godhead. Yang satu adalah Tuhan itu dibagi dua. Jadi Tuhan yang tidak dikenal, Godhead. Yang kedua, Tuhan orang beriman. Jadi saya jujur saja agak bingung di sini. Tuhan orang beriman itu Tuhannya Abraham, Tuhan Yakub. Jadi Tuhan yang universal tentunya adalah Tuhan yang Godhead. Tuhan yang tidak dikenal, yang tidak didefinisikan. Tuhannya orang beriman, Tuhannya orang Kristiani adalah Tuhan Allah Yakub, Allah Abraham yang mewahyukan diri melalui kitab suci perjanjian lama dan melalui Yesus sehingga dikenal. Jadi kita yang tidak mengenal Allah melalui wajah Yesus. Tetapi menurut teolog-teolog, mereka mengatakan bahwa Allah yang sesungguhnya itu Godhead gitu. Bukan Allah orang beriman, karena itu konsep manusia gitu. Begitu Romo. Dua hal yang membingungkan. Ini memang diskusinya akan luas, Pak Cahyo. Saya berharap kita bisa bertemu, saya kebetulan punya bukunya itu, dan bisa diskusi lebih. Ya. Pada intinya begitu, benar bahwa ada hal yang memang kita kesampingkan tentang seperti dalam presentasi Bu Desi tempoh hari itu. Terus kesampingkan dulu konsep kita yang sudah masuk dan biarkan kosongan itu supaya bisa kita memahami hal-hal yang hal dan sebagainya. Jadi ungkapan semacam ini hanya berani dikatakan oleh para mistikus. Kalau ini disampaikan oleh Eckhart, oleh Teresa, jadi Bu Desi dalam level tertentu juga ini berani katakan itu harus kita kesampingkan konsep-konsep yang ada itu. Yang mau mengatakan memang jalan spiritualitas itu jalan yang dia agak lebih luas rohnya itu dari sekedar doktrinnya. Mengapa doktrin tetap butuh dalam suatu agama, terutama dalam konteks kita, supaya bisa memagari hal-hal yang memang tanpa batas. Kita tetap punya panduan yang bisa ada batasan, yang bisa ini. Untuk mengapa kami juga sangat ketat disiapkan untuk ya secara teologi, cara membaca kitab suci, eksegesi dan sebagainya, supaya membantu untuk itu, memberi batasan-batasan bahwa dalam dinamika rohani yang sangat khas setiap orang, bayangkan sangat beragam, sangat ini, kalau tidak ada panduan yang ini, mungkin kita akan punya gereja sebanyak ayat yang ada dalam kitab suci misalnya. Dalam Katolikan inilah yang kita terlindungi, mengapa ada magisterium, dalam hal tertentu mungkin kita tidak sepakat, jadi apa kita terima ini juga mungkin sebagai bantuan untuk kita, supaya menjaga kita tidak berlari lebih cepat dari jalan yang Tuhan mau, supaya kita tidak keluar terlalu jauh dari batasan-batasan normatif yang ada. Jadi fungsi teologi itu sebetulnya itu. Jadi untuk hal tertentu bisa untuk konfirmasi,
pengalaman pribadi kita, tetapi itu hanya bisa dilakukan kalau pengalaman lebih dulu ada. Inilah alur yang Teresa mulai seperti gitu. Dia ada pengalaman, dikonfirmasi, setelah terkonfirmasi baik ya dia melanjutkan praktik dan pengalaman. Jadi kalau kita punya perjuangan yang sama, usaha yang sama, ya bukan tidak mungkin kita juga akan diberikan bantuan-bantuan. Saya percaya bahwa banyak hal yang kita tidak terima dengan budi itu dilengkapi dengan iman.